Puji syukur mari kita ucapkan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang ada malam kesempatan yang berbahagia ini, malam yang mulia ini. Kita telah diizinkan oleh Allah menuju tempat mulia. Semoga besok di yaumul qiyamah kita juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at sehingga sampai kepada kita umat akhir zaman yang selalu menjunjung tinggi sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram wal Muhtaramin, para jajaran pengurus NU dari MBC maupun anak ranting dan ranting, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustaz Mansur Matana Fikri Hayati, dan para segenap para kiai, para dewan guru yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takdim saya. Mumpung malam sudah semakin larut, mungkin hanya cuma 15 menit aja ya, atau 10 menit. Kalau kamu malaman, kalau sudah pada ngantuk, Allah ilmu itu nggak masuk. Kalau sedikit ada poinnya menyentuh dalam hati, insya Allah masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Bahwa di lingkungan kita ini kita sudah ada namanya NU yang kita sebut dengan apa ini? Lailatul Ijtima. Kita harus bersyukur. Jadi ada kegiatan setiap walaupun sepakat sekali ada kegiatan ini NU. NU identik dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namanya Ahlul itu keluarga, ini dianggap kita keluarga. Walaupun dari suku manapun, ya kita ini keluarga. Sunnah berarti yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi, ya kita istighosa, kita sholawatan, semuanya itu sunnah. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak mendapat apa. Maka kita harus kejar terus, kita lakukan sunnah itu. Ya, tapi jangan kebalik. Giliran yang wajib kita tinggalkan, sunnah kita kerjakan. Terbalik. Yang wajib kita semakin giat dan sunnah kita juga semakin giat. Itu namanya mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita kalau mau datang ke acara taklim atau Lailatul Ijtima, kita harus niatkan ibu. Tadi kan niat belum? Niatkan dari rumah, mulai mau melangkah kakinya, ya Allah, saya niat untuk menuntut ilmu, izalatul jahil, untuk mengilangi kebodohan. Dan kita niatkan, ya Allah, saya akan berniat berkhidmat kepada NU, insya Allah berkah di dini wal dunya wal akhirat. Kita niatkan itu. Jangan salah niat. Kalau kita nggak niat, kita nggak mendapat pahala. Karena innamal a'malu segala apapun kita niat, sedikit apapun, kebaikan apapun, kita harus terbesit dalam hati kita. Tanamkan niat kita. Dan kita juga harus berdoa, ya Allah, kalau memang ini amal kebaikanku, ya Allah, yang punya orang tua walaupun sudah meninggal dunia dan belum meninggal dunia, kita doakan. Jadi pahalanya dapat, bukan kita sendiri. Pahala keluarga kita, anak kita juga dapat. Itu pertama nih, niat harus kita belajar untuk selalu tanamkan segala amal kebaikan, kita tanamkan dalam hati supaya niat yang baik.
Kemudian yang kedua, ini tentang tadi membawa acara ada kaitannya dengan apa? Maulid Nabi. Berarti kita datang di sini untuk menghadiri Maulid Nabi. Berarti kita memperingati lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita harus memperingati Maulid Nabi setiap tahun? Siapa yang tahu? Boleh jawab? Siapa? Kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi setiap tahun? Karena kita mahabbah, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau namanya cinta, itu ada yang cinta yang bohong, ada yang cinta palsu. Nah, kita diuji. Apakah cinta kita ini kepada Rasulullah benar-benar cinta apa tidak? Apa benar-benar kita hanya sebatas formalitas? Kalau kita benar-benar mahabbah, cinta kepada baginda Rasulullah, setiap saat kita harus membaca sholawat. Dahsyatnya sholawat. Seperti tadi para adik-adik hadrah membacakan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad sholatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa illa idinil islam wa tuhammisu bihal jihadil ihya wa illa idinil islam wa idari sa'iri ala tariqati jami'ati nawatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dari awal sampai malam kita klik aja. Wa idhari ala sa'iri ila tariqati. Kita harus apa ini? Mensyiarkan, Bu. Seperti kayak malam hari ini, kita mensyiarkan apa sih kegiatan NU Lailatul Ijma. Nah, kita kasih tahu tetangga-tetangga yang belum tahu. Ayo ikut-ikut Lailatul Ijma. Diterangkan apa itu? Lailun itu malam, ijtima itu berkumpul. Ya kan? Berkumpul-kumpul tapi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kila waqala ada riwayat mengatakan kalau kita di dalam perkumpulan di situ mahabbah kepada baginda Rasulullah, di antaranya kalau kita baca sholawat apa? Domanan bihiddi biana'i dunya. Kita akan dijamin dari segala kesusahan dunia kalau kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya, bahkan banyak itu, bukan hanya itu, akan dijamin bisa'adi fid dunya wal akhirah. Hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Kesusahannya dunia dihilangkan, akan bahagia dunia dan akhirat. Senang apa gak senang? Pasti senang. Makanya orang kalau bersolawat, masya Allah, kalau kita dengan khusyuk itu hutang walaupun banyak itu kita nggak ingat. Ya enggak. Tapi kalau cuma cengengesan, nggak ada ruhnya, kita nggak benar-benar meresapinya, nggak menyentuh hati. Belajar. Kalau kita lagi mahalul qiyam, lagi bersolawat, jangan sampai yang bercanda. Kita merasa kehadiran baginda Rasulullah SAW, kita menangis, Ibu. Kita menangis, Pak. Makanya belajarlah untuk benar-benar kalau mahalul qiyam seakan-akan Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita, sehingga apa? Hati kita
kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu selalu menancap dalam hati kita insyaallah. Ya. Kemudian tentang NU. Nah, ada kaitan dengan NU. Ini cuplik-cuplikan aja saja ya. Tentang NU. Ada aspek kehidupan beragama tentang NU. Ada 4, bukan hanya 2 saja atau 3. Pertama, aspek amaliyah NU. Amaliyah NU sudah jelas, ya kan? Ciri khasnya kalau sholat subuh itu kunut, itu pasti NU. Kalau nggak mau kunut ya biarkan, jangan kita olok-olok. Itu orang NU. Kalau kita diolok-olok, ya kita biarin saja, nggak usah kita ikut ngolok. Itu orang NU. Harus punya sifat legowo. Tapi kalau udah menginjak harga diri NU, ya kita harus perang. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua aspek kehidupan beragama ala aswajatul nadatul ulama, harokah pergerakan kita ini termasuk di ranting RW 04 dan semuanya yang ada di Wilayah Kusuma sudah sampai kemana? Dakwah kita ini sudah sampai kemana? Mudah-mudahan dengan adanya malam Lailatul Ijtima ini semua di ranting dan anak ranting itu ada keberkahan dan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir aspek kehidupan beragama ala Nahdlatul Ulama adalah yang ketiga aspek apa? Fikriyah atau fikrah. Orang NU harus punya pemikiran yang cerdas. Jangan mudah diadu domba. Jangan mudah diadu domba. Kita orang NU harus menjadi ummatan wasaton wahidah. Apa itu? Menjadi umat yang bersatu, yang merangkul kanan dan kiri. Kalau ada orang mengolok-olok NU, bilang aja emang benar NU begitu, udah begitu saja. Diklarifikasi dulu kalimat. Jadi kita kalau ada orang menghina kita, menghujat kita, kita jangan balas menghujat. Rasulullah tidak menganjurkan itu. Rasulullah ditimpukin dia ketika di Taif, malaikat marah mau cabut gunung mau dilipat. Jangan ya Jibril. Kita harus mendapat sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik itu sudah biasa. Tapi kalau kita disakiti, kita untuk berbuat baik, ya itu yang berat, itu amalan yang tinggi, amalan oleh para aulia, sholihin, para wali. Itu yang harus kita belajar terus-menerus supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang merasakan lazzatul iman, yaitu apa? Manisnya iman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya sekian saja. Segala kerendahan hati dan mohon maaf para guru semuanya. Mudah-mudahan Al-Fakir kalau ada salah penyampaian mohon dibukakan pintu maaf yang sewaktu-waktu. Akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim wal aqim. Assalamualaikum